Shalom dan selamat pagi saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat kita bergabung dan bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan kesempatan yang begitu baik ini untuk kita dapat bersama-sama lagi. Nah, jadi saudara-saudari, sebelum kita lanjut dengan pembacaan firman Tuhan yang sebagai renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini sekali lagi yang Tuhan berikan untuk kami dapat bersama-sama di dalam ruangan renungan pagi kami pada pagi hari ini. Jadi kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami melewati malam ini dengan baik. Jadi kami percaya semua itu adalah karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk kami. Makanya Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, bagi kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi sekali lagi saya membawa saudara-saudari bersama-sama mempersiapkan diri kita. Jadi kita memuliakan Tuhan, kita memuji namanya, karena memang layak Dia ditinggikan, dimuliakan di dalam hidup kita bersama. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Dia. Jauh darimu, tiada harapan.
Haleluya. Nah, sudahkah saudara dan saudari semua bersedia dengan Alkitab masing-masing? Jadi kalau yang sudah bersedia dengan Alkitabnya, mari kita membuka dalam kitab Matius pasal yang kelima. Kita membaca ayat 14 dan 15. Ya, begini bunyinya. Ini ayat yang sangat biasa. Ya, begini bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, saudara-saudari, di dalam ayat ini kita ada satu soalan yang perlu kita jawab. Mengapa kita dikatakan terang dunia? Nah, ini harus kita jawab dulu. Karena kenyataannya dia mengatakan kamu adalah terang dunia. Jadi mengapa kita terang dunia? Nah, jadi di kitab lain, dalam kitab Yohanes, dia menyatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Nah, jadi orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadi pengikut Yesus, kita juga dikatakan sebagai terang dunia. Loh, mengapa kita dikatakan sebagai terang dunia? Ya, karena Yesus yang kita percaya itu adalah terang. Karena dia, di dalam dia, itu adalah jalan yang terang, itu jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan yang menunjukkan surga yang benar. Nah, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, itu di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah terang. Jadi segala kebenaran dan kebaikan ada di dalam Yesus Kristus. Jadi makanya itulah jalan yang terang. Makanya Yesus dikatakan terang dunia. Nah, sekarang kita pula yang dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kita dikatakan terang dunia karena kita adalah orang yang sudah diberitahukan dan orang yang sudah tahu dan yang sudah menemukan jalan terang itu yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, yang mana sekarang kita adalah orang percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Nah, jadi sekarang persoalannya tidak cukup sampai di sana. Mengapa kita tahu bahwa kita dikatakan sebagai terang? Nah, jadi yang harus dipersoalkan sekarang, karena kita ini ya sudah menerima Yesus, kita sudah di dalam kategori sebagai dan dikatakan orang yang percaya, yang mengikut Yesus Kristus. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah berbalik kepada pribadi kita. Pernahkah kita memberitakan Yesus kepada orang lain? Nah, karena itulah yang dikatakan sebagai terang. Karena kita sudah tahu tentang terang yang dibawa oleh Yesus Kristus itu, jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu, maka kita adalah terang karena kita harus memberitakan hal itu kepada orang lain. Nah, jadi saudara-saudari, persoalan yang pertama itu adalah pernahkah saya dan saudara benar-benar menjadi terang? Nah, jadi
Ayat ini memang sudah sangat biasa, bahkan menjadi pelajaran untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, benar. Bahkan banyak yang sangat menghafal. Tetapi pernahkah kita memikirkan dan menyoal diri sendiri dengan sejujur-jujurnya? Pernahkah saya menjadi terang kepada orang lain? Dengan kata yang lebih jelas, pernahkah saya memberitakan Kristus yang adalah jalan yang benar, jalan kehidupan itu kepada orang lain? Nah, saudara-saudari, boleh saya katakan di sini, selama kita tidak memberitakan Yesus Kristus, tidak mengongsikan, tidak memberitahukan tentang Dia kepada orang lain, minta maaf ya, kita itu belum menjadi terang. Ya, mungkin menyala, tetapi hanya malap-malap, kurang terang. Nah, yang terang itu adalah memberitakan, mengongsikan kepada orang lain tentang jalan yang sudah kita temui di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Saudara-saudari, semua manusia memerlukan jalan itu. Ya, yang walaupun mungkin ketika diberitakan ada orang yang menolak, tetapi pada hakikatnya semua manusia memerlukan jalan terang itu. Semua manusia memerlukan keselamatan. Itulah terang yang dibawakan oleh Yesus. Kabar keselamatan, kabar tentang pengampunan dosa. Nah, itu semua adalah yang berita terang itu. Kabar tentang kasih karunia Allah. Nah, itu yang sudah kita terima, yang sudah kita alami. Maka dengan semua itu kita menjadi terang kepada orang lain. Kita memberitakan kasih karunia Allah itu, pengampunan Allah itu, jalan Allah itu kepada orang lain. Nah, jadi balik lagi seperti yang saya katakan. Pernahkah selama hidup saudara dan saudari menjadi orang Kristen, memberitakan Yesus, memberitakan jalan terang itu kepada orang lain? Pernahkah Anda bercerita, pernahkah Anda menyaksikan tentang kasih karunia Allah itu kepada orang lain? Ya, mungkin orang bersamamu setiap hari, orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, yang belum mengenal jalan Tuhan, mungkin ada bersamamu, ataupun orang yang bekerja denganmu. Tetapi kenapa engkau tidak menjadi terang kepadanya? Nah, jadi saudara-saudari, seperti yang saya katakan, ayat ini cukup biasa. Namun sebiasa mana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lihat, yang harus kita jawab dengan sejujur-jujurnya. Saudara, keselamatan adalah untuk semua orang. Nah, itu yang sebenarnya dijelaskan dalam ayat yang kelima. Lagipun orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Keselamatan, kabar baik itu tentang kasih karunia Allah, pengampunan dosa, penyelamatan itu adalah untuk semua orang. Makanya saudara-saudari, sebagai orang yang terdahulu, yang sudah mendapatkan, yang sudah menerima, yang sudah mendengarkan tentang kabar ini, kabar kebaikan, berita Injil ini, saya dan saudara bertanggung jawab memberitakannya kepada orang lain demi keselamatan mereka juga, karena Allah menginginkan semua orang selamat, karena Allah menginginkan semua orang mendengarkan tentang kabar baik itu. Jadi saya dan saudara adalah channel kepada kabar baik itu. Itu yang dikatakan sebagai terang dunia. Jadi saudara-saudari, kalau saudara-saudari dan saya belum pernah mengabarkan tentang terang itu, tentang kabar baik itu, saudara
kita belum menjadi terang. Nah, jadi pada pagi hari ini cukup perkongsian yang singkat ini sebagai renungan kita untuk pagi hari ini dan memikirkannya di dalam kehidupan kita selanjutnya. Nah, saudara-saudari, sebelum saya meninggalkan saudara, jadi mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa berita keselamatan yang kami sudah terima, yang kami sudah dengar, Tuhan juga menginginkan orang lain untuk mendengarkan hal itu daripada kami. Jadi kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, ampuni kami kalau selama ini dalam hidup kami tidak menggunakan peluang yang ada pada kami untuk memberitakan, untuk menjadi terang kepada orang lain, untuk mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain. Ampuni kami Bapa, dan biar untuk hari-hari dan masa ke depan ini kami boleh menjadi terang kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.